sahabat Sitanala, kembali lagi bersama saya Despira Sahnas di program OBS, obrolan bersama Sitanala. Hari ini kita akan ngobrol tentang salah satu bagian penting di rumah sakit yang jadi tempat belajar sekaligus berkembangnya tenaga kesehatan, yaitu Diklit, Pendidikan dan Penelitian. Untuk membahasnya, saya sudah bersama Pak Destiawan Eko Utomo, salah seorang asisten manajer pendidikan yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Langsung aja kita sapanya. Halo Pak Halo, Eko. Mbak Despira. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Sehat selalu. Ya ampun, terima kasih ya udah menyempatkan hadir di OBS Podcast. Sama-sama. Di tengah kesibukannya. Iya. Sebelum kita sharing nih ya sama sahabat OBS, boleh dong Pak Eko sedikit memperkenalkan diri untuk sahabat OBS di rumah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Despira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destiawan Eko Utomo, Eskep Mkep. Saya diamanatkan sebagai asisten manajer pendidikan di RSUP Dr. Sitanala Tangerang. Saya sudah bekerja di RSUP Dr. Sitanala kurang lebih 22 tahun. Wah, udah lumayan lama ya, 22 tahun. Iya. Seumuran sama saya. Iya benar. Berarti Pak Eko udah tahu ya perkembangan dulu Sitanala sampai sekarang nih ya kan, udah jadi rumah sakit pendidikan ya katanya ya Pak Eko ya. Ya, memang perkembangan Sitanala dari dulu sekarang ini melesat sesuai dengan jargonnya. Dulu itu ketika saya masuk masih banyak pohon-pohon yang rimbun, gelap kalau ke belakang. Tapi sekarang dengan kepemimpinan Bapak Dr. Afrizal Hasan MKM Mars QHCE sekarang berubah menjadi rumah sakit yang mempunyai potensi besar sekali dalam pengembangannya. Ya, sangat luar biasa ya. Benar. Jadi sekarang rumah sakitnya jadi kelihatan ya. Tadinya nggak kelihatan. Betul. Pokoknya jadi terang lah ya. Jadi mungkin banyak orang-orang yang belum tahu sekarang kan jadi udah rumah sakit umum ya, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya kan, mungkin banyak sahabat OBS di rumah tuh yang belum tahu Pak Eko apa sih tugas dan tanggung jawab seorang asisten manajer Diklit tuh Pak Eko. Oke, terima kasih. Nah, tugas sebagai asisten pendidikan di Diklit itu melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas pelaksana itu berjalan dengan lancar. Nah, itu tugasnya dari awal pertama itu pengelolaan, bagaimana pengelolaan pendidikan ya. Pendidikan itu di sana ada mahasiswa praktek dari berbagai kualifikasi, dari SMK, kemudian juga dari D3, kemudian dari S1 dan profesi, dan juga mahasiswa fakultas kedokteran. Nah, itu ada dari beberapa fakultas kedokteran di universitas di Jakarta. Kemudian juga kita mengembangkan pelatihan. Jadi pelatihan ini untuk peningkatan kompetensi pegawai untuk internal. Nah, kita juga mengembangkan juga pelatihan eksternal. Keluar juga ya, nggak cuma di dalam tapi keluar juga pelatihannya. Apalagi kemarin itu kita baru saja mendapat akreditasi paripurna untuk institusi pelatihan bidang kesehatan. Waduh, luar biasa, keren ya, tepuk tangan dulu dong. Kita dapat penghargaan ya. Ya, jadi kita sebagai rumah sakit dengan institut pelatihan itu paripurna kelas A, jadi kita bisa mengadakan seperti simposium atau workshop berskala internasional. Wah, sangat luar biasa ya. Jadi internasional ya. Kalau sudah tipe A. Tipe A. Untuk mungkin juga aku juga belum tahu nih ya Pak Eko, mungkin sahabat OBS juga pengen tahu juga. Sebenarnya apa sih itu Diklit? Kenapa bagian ini penting untuk rumah sakit? Ya, baik. Masih Mbak Des. Diklit itu penting di rumah sakit. Diklit itu pendidikan dan penelitian ya. Jadi pendidikan di sini jadi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala selain jadi wahana pendidikan ya. Kemarin itu sudah diverifikasi menjadi rumah sakit pendidikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi di situ menjadi wahana
pendidikan bagi peserta didik, terutama peserta didik dari Fakultas Kedokteran. Oh, Jadi kita kedokteran ya banyak ya. Fakultas Kedokteran kita itu sudah bekerja sama dengan FK UIN Syarif Hidayatullah, kemudian dari FK Atmajaya, kemudian dari FK Trisakti, dan sudah juga dari FK Ukrida sudah MOU, tapi peserta didiknya belum dikirim. Jadi terutama untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Selain itu juga dari mahasiswa-mahasiswa kesehatan lainnya seperti perawat, bidan, Oh, yang penting PLN. tenaga kesehatan ya. Iya, Dan tidak memungkinkan juga dari tenaga non kesehatan juga bisa ya. seperti manajemen, akuntansi, itu Akuntansi. bisa juga IT. IT. Jadi mereka praktik ataupun magang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jadi udah banyak juga bekerja sama dengan universitas besar ya. Aku Ya, dengar ya. Trisakti, Atmajaya sangat luar biasa. Semakin banyak bekerja samanya semakin dikenal ya Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini. Betul Pak Eko. Lalu di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini kan sekarang sebagai rumah sakit pendidikan ya. Ya, betul. Mungkin juga sahabat OBS banyak yang belum tahu apa sih itu rumah sakit pendidikan, maksudnya Oke. gimana Pak Eko, Ya. bisa dijelasin? Jadi rumah sakit pendidikan itu, jadi rumah sakit itu dikatakan sebagai rumah sakit pendidikan apabila sudah diakui atau diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit pendidikan. Jadi rumah sakit pendidikan itu yang pertama memang rumah sakit pendidikan satelit. Jadi satelit itu jadi rumah sakit pendidikan yang sebagian mahasiswa FK-nya praktek di rumah sakit tersebut. Nah, ada juga rumah sakit pendidikan utama. Kalau rumah sakit pendidikan utama itu rumah sakitnya besar dan dia sudah punya satu FK yang menjadi home base-nya. Jadi kalau kita masih satelit, jadi ada walaupun dari berbagai macam FK ya. Jadi kita ada 4 FK yang mengirimkan koas atau mahasiswa Fakultas Kedokteran yang praktek di kita. Nah, dia itu bisa praktek di tempat kita dan juga itu tergantung dari stase-stase yang dikirim oleh Fakultas Kedokterannya masing-masing. Jadi bisa untuk koas, Ya, kalian belajar di sini ya. yang- Mahasiswa-mahasiswa kayak perawat juga itu bisa. juga. Jadi yang utama koas, tapi setelah itu bisa jadi nanti nakes seperti perawat, seperti bidan, seperti TLM itu bisa praktik di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini ya. Terus apa aja sih kegiatan pendidikan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala, contohnya Pak Eko? Ya, oke. Kegiatan pendidikan di RSUP Dr. Sita Nala itu banyak sekali Mbak Desira. Ya, jadi kita pertama itu institusi pendidikan biasanya melakukan MOU atau PKS sebelum PKS, perjanjian kerjasama antara institut pendidikan dengan RSUP Dr. Sita Nala. Nanti mereka setelah mempunyai PKS itu biasanya mengirim mahasiswa peserta didik. Mengirim itu, juga ya peserta didiknya. Ya, ada periodenya, misalnya untuk jangka waktu 1 bulan, 2 bulan atau 2 minggu, tergantung mereka prakteknya berapa lama. Tergantung kerjasamanya ya, misalkan ada yang 3 bulan, gitu. 6 bulan. Ya. Apa memungkinkan juga nggak sih dia tadi prakteknya di sini terus bisa langsung kerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala? Bisa. Jadi itu kalau mereka sudah lulus dan dia melamar untuk menjadi pegawai RSUP Dr. Sita Nala. Dan juga kemudian kegiatan kami di pendidikan itu orientasi peserta didik itu dilakukan di awal minggu, biasanya hari Senin. Ada orientasi ya setiap hari Senin. Iya, sebelum kita mahasiswa itu melakukan praktek klinik lapangan di misalnya di ruangan atau di bagian-bagian rumah sakit, kita kumpulkan di dalam satu kelas untuk melakukan orientasi peserta didik. Itu materi-materinya pertama profil rumah sakit. Pengenalan dulu ya, pasti itu penting ya Pak Eko. Sebelum mereka praktek, mereka harus tahu kenal dulu rumah sakitnya. Lingkungan rumah sakit seperti apa. Betul. Apalagi Rumah Sakit Sita Nala ini luas banget ya. Berarti kesan pertama dari mereka itu,
Wah, Wah, luas sekali Pak. iya betul. Kita kan punya fasilitas shuttle Ada seperti itu shuttle. ya, yang membantu mereka untuk mobilisasi dari depan ke belakang atau ke ruangan-ruangan lain. Kemudian Eko. yang kedua itu perundungan, jadi anti perundungan, karena peserta didik ini kan sedang tren terkait dengan perundungan. Jadi Betul. kita beri materi anti perundungan Anti bagi perundungan. peserta didik. Lalu di situ ada materi PMKP terkait mutu rumah sakit, Mutu rumah sakit, PPI, PPI penting. ya yang penting sekali karena mereka rata-rata kan mahasiswa kesehatan. Iya. Jadi perlu Harus dibekali ya, iya, betul. perlu penggunaan APD seperti masker, sarung tangan. Jangan sampai ketika mereka pulang praktek mereka Nggak dibawa tahu. oleh Iya penyakit. betul. Dan tidak infeksi lupa dari rumah untuk sakit. cuci Cuci tangan. nomor Betul. satu itu. Iya, iya. Oke. Semenjak bekerja di rumah sakit juga saya jadi rajin cuci tangan tuh Iya, Pak Eko. jadi Bagus memang materinya iya. PPI. Jadi memang tidak hanya ketika kita berada di lingkungan rumah sakit, Di nanti luar, terbiasa ketika terbiasa. di rumah. Jadi sebelum melakukan Iya. atau habis makan itu kita wajib cuci tangan. Itu mungkin. Mungkin juga ya Pak Eko ada jenis-jenis fasilitas pendidikan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala ini enggak? Ya. Oke, baik. Untuk fasilitas pendidikan banyak sekali. Jadi untuk peserta didik ini, di yang pertama di ruang diklit itu kita punya ruang kelas 3. Oh banyak juga ya, Jadi 3 ruang kelas. satu kelas itu berjumlah 25 Siswa. kursi. Ya, nanti ketika mahasiswa orientasi mahasiswanya banyak kita buka, jadi bisa 3 in 1, jadi bisa dibuka menjadi semi auditorium. Yes. Jadi kurang lebih 100. Luas juga ya. Itu untuk proses belajar mengajar. Kemudian juga kita difasilitasi ada perpustakaan. Iya, Jadi iya. perpustakaan itu ada di sebelah gedung diklit utama. Oh gedungnya terpisah. Bisa. Berarti Itu luas juga perpustakaannya. luas, jadi luar biasa. disekat oleh parkir. Nah, nanti di perpustakaan itu banyak koleksi-koleksi buku, koleksi-koleksi terkait skripsi. Jadi nanti mahasiswa bisa baca buku ya, mahasiswa betul. ketika mereka ingin membuat laporan atau melakukan tugas akhir, dia bisa melihat referensi di perpustakaan. Ya, tersebut. jadi mudah juga ya, Iya, nggak perlu jadi pusing-pusing nyari selain- buku. iya, jadi nggak jauh-jauh. Misalnya harus ke kampus, jadi ya di rumah sakit disediakan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita mempunyai guest house. Oh, guest house ya Iya, sekarang. guest house itu salah satu fasilitas pendukung untuk peserta didik. Itu sangat membantu sekali ya, Iya. apalagi peserta didik yang rumahnya jauh Iya. Pak Eko, betul. Jadi rata-rata peserta didik di kami itu dari luar Daerah daerah. luar Jadi biasa. kita dari Poltekkes Pangkal Pinang, Bengkulu, Iya itu kemudian jauh juga banget. dari Palembang. Jadi kalau mereka kos di luar kan lebih mahal, kemudian Betul. juga keamanan ya. Iya betul. Keamanan lebih terjaga kalau misalnya di guest house. Terus Betul. mereka ketika mau berangkat praktek tidak terlalu jauh, hanya kurang lebih dari 100 meter, masih lingkungan rumah sakit. Jadi kita mengupayakan bagaimana peserta didik tersebut bisa nyaman, bisa belajar, menerima praktek di rumah sakit dan istirahat dengan nyaman. Gitu. Diberikan sangat kemudahan Iya, ya, betul. Jadi nggak usah mikir lagi nih mau ngekos di mana Nah, gitu ya kan. Kadang, iya. Udah dikasih fasilitas, enak banget. Kalau yang anak jauh pasti yang dipikirkan, aduh saya nanti kos di mana. Iya betul, itu yang saya juga pikirin tuh. Terus Tapi juga- ternyata udah difasilitasi ya Iya, Pak Eko, sangat luar biasa. Jadi, Ada guest house, ada perpustakaan, betul. ruang kelasnya ada 3. Ih sangat enak lah ya pokoknya. ya, Jika ada institut pendidikan yang ingin kerjasama dengan Diklit Rumah Sakit Sitanala, apa aja sih yang perlu disiapin, terus untuk komunikasinya langsung kemana gitu Pak Eko? Oke, untuk institut pendidikan yang ingin bekerja sama atau melakukan MOU dengan kita, itu biasanya nanti menghubungi bisa ke saya atau staf saya. Langsung. Nanti perwakilan dari institusi pendidikan itu mendatangi Diklit. Kemudian nanti kita terima, nah nanti kita tanyakan keperluannya. Misalnya mereka datang untuk
melakukan penjajakan MOU. Kita jelaskan alurnya. Jadi yang pertama itu mereka harus membuat surat permohonan untuk melakukan kerjasama dengan RSUP Dr. Sitanala. Kemudian syarat yang kedua, institusi pendidikan tersebut harus terakreditasi B. Harus akreditasi jadi B. Betul. B ke atas B, A, nah atau unggul sekarang ya istilahnya ya. Nah, itu syarat yang kedua. Lalu setelah syarat yang kedua terpenuhi, mereka membuat draft MOU PKS. Pasti Jadi, itu ya. Itu biasanya kalau institusi pendidikan kan terkait dengan 3 ya, dalam perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ya, nanti itu dibunyikan nanti klausulnya apa. Jadi misalnya Poltekkes Kementerian Kesehatan Banten, kan di situ ada prodi keperawatan, ada prodi TLM. Nah, nanti disebutkan untuk institutnya apanya, jurusannya apa, jurusan keperawatan atau TLM atau kebidanan itu. Nah, itu untuk jangka waktu dari PKS biasanya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun masa berlakunya. Nanti kalau selama 3 tahun itu berjalan, kita melakukan evaluasi. Ada evaluasinya juga evaluasi, pasti karena kan dong. evaluasi terhadap peserta didiknya, kemudian evaluasi dengan institusi pendidikannya, dengan CI-CI kita. Nah, nanti biasanya mereka mengajukan untuk perpanjangan PKS gitu. Wah, luar biasa ya, panjang, semakin panjang. Jadi memang cukup panjang prosedur untuk alur dari PKS tersebut. Jadi bisa langsung menghubungi Pak Eko atau ke bagian Diklit Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Terus juga ada dikenakan biaya nggak sih Pak Eko jika ingin berpendidikan, belajar di sini itu? Kalau untuk PKS-nya tidak dikenakan, tapi kalau terkait mahasiswa PKL itu PKL. Ya. Menerima juga PKL. Iya. PKL itu peserta didik. Jadi peserta didik itu ada PKL, ada magang. Nah, mereka itu tetap dikenakan biaya sesuai dengan jenjang pendidikannya. Jadi misalnya SMK itu kan setara dengan SMA. Kemudian ada D3, D4, S1, profesi, S2, S3 itu ada tarif-tarifnya. Sampai S3. Iya, tapi sampai saat ini belum ada yang S3. Iya, masih mahasiswa ya, koas paling banyak. Paling koas sama keperawatan, S2 juga ada. Bisa langsung menghubungi bagian Diklit pokoknya ya. Betul. Yang mau magang PKL diterima kok di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala ya. Yang penting mengikuti prosedurnya. Iya, betul. Apakah Diklit juga membuka pelatihan atau workshop untuk umum bagi tenaga kesehatan? Kayaknya juga sering ya Pak Eko ya. Benar, Diklit sering membuka pelatihan. Jadi kita setelah terakreditasi A yang kemarin itu ya, institusi pelatihan bidang kesehatan dari 2024 kita telah melakukan beberapa pelatihan seperti misalnya pelatihan pelayanan prima, kemudian juga pelatihan dasar PPI, lalu juga pelatihan CI, preceptorship, dan juga kita selain kita melakukan pelatihan sendiri, kita melakukan pengampuan juga. Jadi jadi sekarang ini kalau misalnya institusi atau unit misalnya di tempat lain ingin melakukan pelatihan lalu mereka belum terakreditasi institusi pelatihannya, mereka harus mengampu istilahnya. Jadi Diklit RSUP itu melakukan pengampuan. Jadi tetap karena kan untuk registrasi ke Kemenkes Yakpel itu harus dilakukan oleh institusi pelatihan yang sudah terakreditasi. Ya, betul. Jadi ada peningkatan kompetensi, ada pelatihan. Kalau peningkatan kompetensi itu seperti seminar, webinar, kemudian workshop, simposium. Banyak juga kegiatannya Diklit ya. Dan pelatihan workshop keluar juga ya. Ya, jadi kita ngampu. Jadi kita misalnya setiap minggu atau Sabtu itu pengampuan itu
kita kirim 2 orang untuk verifikasi sebagai sistem informasi gitu. Oke. Untuk nih ya, sebelum kita closing nih ya Pak Eko, mungkin ada pesan gak sih untuk generasi muda mahasiswa di luar sana dari Diklit? Oke. Untuk generasi muda khususnya yang berpraktek ya atau PKL ke RSUP Dr. Sita Nala, ya silakan ingin ber-PKL di RSUP Dr. Nala. Betul, yang mau magang juga. Yang magang silakan, karena yang magang juga banyak yang ya. Jadi kita membuka kesempatan siapa saja dengan mengikuti aturan-aturan yang ada di rumah sakit tentunya. Terus sesuai juga, prosedur. Ketika PKL atau magang pun harus menjaga nama baik Sekolah. pertama sekolah sebagai institusi asal dan juga institusi RSUP Dr. Sita Nala. Tentunya pasti menjaga nama baik keduanya. Jadi benar-benar agar ya itu tadi RSUP menjadi lebih terkenal dan melesat. Betul. Begitu. Jadi kemudian juga ya jangan ragu apabila ingin PKL di sini, kita menerima dengan sangat senang hati, sangat terbuka. Betul. Ada lagi satu nggak sih dari pesan Pak Eko untuk kedepannya, harapannya Diklit bagaimana? Baik, ya kita Diklit kedepannya menjadi institusi pendidikan dan penelitian yang go internasional. Wah, luar biasa. Target dari pimpinan itu apalagi terkait penelitian ya. Jadi kita harus memulai atau men-start agar kita itu lebih banyak pengembangan penelitian-penelitian yang bertaraf internasional. Karena dengan banyaknya penelitian-penelitian bertaraf internasional, nanti rumah sakit kita tambah terkenal dan juga tambah dikenal masyarakat luas. Dan pengembangan terutama pelayanan kesehatan akan terus maju dan bertambah. Semoga tercapai go internasional. Oke. Terima kasih ya Pak Eko. Iya, sama-sama. Aduh, luar biasa sekali. Itu dia sahabat OBS, kilas tentang Diklit, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala, tempat di mana ilmu dan pelayanan berjalan beriringan. Semoga obrolan hari ini bisa membuka wawasan bahwa rumah sakit bukan cuma tempat berobat, tapi juga tempat belajar dan tumbuh bersama. Share ke teman-teman atau keluarga yang mungkin butuh, dan jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, jangan ragu untuk tinggalkan di kolom komentar kami di bawah sini. Jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.